Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nabi Khidir adalah nama yang diberikan kepada seorang dalam surat Al-Kahfi ayat 65-82. Selain kisah tentang Nabi Khidir yang mengajarkan tentang ilmu dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa, asal-usul dan kisah lainnya tentang Nabi Khidir tidak banyak disebutkan. Dalam bukunya yang berjudul Mystical Dimension of Islam oleh penulis Anne-Marie Schimmel, Khidir dianggap sebagai salah satu nabi dari 4 nabi dalam kisah Islam, dikenal sebagai sosok yang tetap hidup dan abadi. 3 lainnya adalah Idris, Ilyas, dan Isa. Khidir abadi karena ia dianggap telah meminum air kehidupan. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Khidir masih sama dengan seorang yang bernama Elia. Ia juga diidentifikasikan sebagai seorang yang bernama George. Di antara pendapat awal para cendekiawan barat, Rothwell menyatakan bahwa karakter Khidir dibentuk dari Yitro. Nabi Khidir adalah nabi yang masih hidup hingga kiamat datang. Nabi ini dinamakan Khidir karena berarti hijau, karena kedatangannya selalu membawa kehijauan di sekitarnya. Rumput yang awalnya kering akan menjadi hijau subur jika didatangi Nabi Khidir. Dikisahkan ada seorang raja penguasa barat dan timur, yaitu Raja Iskandar Zulkarnain. Raja ini sangat disegani dan ditakuti karena dapat menaklukkan berbagai wilayah dari barat hingga timur. Namun, meskipun demikian, raja ini tidak sombong dan merupakan salah satu hamba Allah yang paling taat. Pada tahun 322 sebelum Masehi, Raja Iskandar Zulkarnain mengadakan perjalanan untuk mengelilingi bumi dan ditemani oleh seorang malaikat Rafi'il. Dalam perjalanannya, sang raja bertanya kepada malaikat bagaimana ibadahnya para penghuni langit, dan malaikat pun menjelaskan bahwa para penghuni langit beribadah, ada yang bersujud terus hingga akhir zaman dan ada yang bertakbir hingga akhir zaman. Mendengar hal itu, sang raja ingin seperti para penghuni langit yang bisa beribadah hingga akhir zaman. Malaikat Rafi'il memberitahu kepada Raja Iskandar Zulkarnain bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sumber air yang suci. Jika seseorang meminum air dari mata air itu, maka ia akan kekal hingga akhir zaman, kecuali jika ingin dimatikan. Namun mata air tersebut berada di bagian belahan bumi yang sangat gelap. Mata air itu bernama Ainul Hayat. Inilah rahasia panjang umurnya Nabi Khidir. Raja Iskandar Zulkarnain kemudian mengumpulkan semua ahli yang ada di seluruh negeri untuk menafsirkan di mana letak tepatnya Ainul Hayat berada, dan salah seorang di antaranya mengetahui bahwa letaknya adalah di bagian tempat terbitnya matahari. Raja Iskandar Zulkarnain beserta rombongannya mencari tempat tersebut dan menemukannya. Salah satu di antara rombongannya adalah Nabi Khidir yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Setelah menemukan tempat Ainul Haya, sang raja membawa pasukan khusus untuk masuk bersamanya, dan dalam pasukan itu Nabi Khidir ikut bersamanya. Mereka menempuh perjalanan selama 18 hari di dalam gua itu tanpa melihat sinar matahari sekalipun. Dalam perjalanannya itu, Nabi Khidir mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ainul Haya terletak di tepi kanan jurang dan hanya diperuntukkan untuknya saja. Setelah menemukan wahyu itu, Nabi Khidir kemudian menuju ke tempat Ainul Haya sendirian dan meminumnya tanpa sepengetahuan Raja Iskandar Zulkarnain. Cerita misteri tentang kebenaran Nabi Khidir masih hidup hingga kini, yaitu Sayyidina Ali mengaku pernah melihat Nabi Khidir berada di Ka'bah. Kedua, salah seorang murid Syekh Abu Hasan yaitu Al-Mursi mengaku pernah bertemu dengan Nabi Khidir dan bahkan telah bersalaman dengannya. Dia bertanya kepada Nabi Khidir, bagaimana keadaan arwah-arwah orang muslim yang telah meninggal dunia? Apakah mereka mendapat siksaan atau tidak? Ketiga, Abul Hasan Asyadili mengaku pernah bertemu dengan Nabi Khidir di Padang Aidar. Yang keempat, Umar bin Sinan pernah berpapasan dengan Ibrahim Al-Khawas yang menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan Nabi Khidir dalam perjalanannya. Dalam kisah literatur Islam, beberapa orang mengatakan Khidir adalah gelarnya, yang lainnya menganggapnya sebagai nama julukan. Khidir telah disamakan dengan George, dikenal sebagai Elia versi Muslim, dan juga dihubungkan dengan pengembara abadi. Para cendekiawan telah menganggapnya dan mengkarakterkan sosoknya sebagai seorang suci, nabi, pembimbing nabi yang misterius, dan lain-lain.